warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dengan tema besar menjaga harmoni dalam kebudayaan Indonesia. Saya Sinta, Dan saya Rizky Sarkisworo. siap menemani kalian dalam podcast hari ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kekayaan budaya bangsa, kemudian nilai-nilai Islam yang membaur dengan kebudayaan, dan bagaimana cara kita menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Podcast ini juga menjadi sebuah refleksi kebangsaan di mana nantinya kita akan melihat Indonesia dalam berbagai segi nih, dari segi budaya, sosial, dan agama. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai segmen yang pertama, budaya Minangkabau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uniknya tradisi matrilineal dan filosofi rumah gadang. Nah, di segmen pertama ini aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemani oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu Kak Siva, dan yang kedua adalah Kak Putri. Nah, kalian tahu nggak sih, di Minangkabau sistem keluarga dan budayanya itu unik banget tau. Jadi garis keturunannya itu bukan dari garis ayah, tapi dari ibu. Bayang nggak? Biasanya kan yang diwarisin laki-laki ya. Di Minang itu beda. Nggak cuma soal harta aja, identitas keluarga juga diturunin dari garis ibu. Dan yang nggak kalah menarik itu rumah gadang. Itu bukan sekedar tempat tinggal bagi mereka, tapi sudah menjadi simbolis budaya mereka. Terus lihat aja bentuk atapnya yang kayak tanduk kerbau. Itu bukan untuk gaya-gayaan, tetapi ada maknanya tersendiri, yaitu keberanian dan kekuatan. Nah, itulah yang bikin budaya Minangkabau itu istimewa, penuh makna, dan nilai-nilainya masih kuat hingga sekarang. Oke, untuk menjawab rasa penasaran kalian, aku bakal kasih beberapa pertanyaan untuk narasumber kita. Yang pertama, bisa dijelaskan secara singkat, apa itu kebudayaan Minang dan apa yang membuatnya unik dibanding kebudayaan lain? Budaya Minang itu dari Sumatera Barat, dan juga uniknya tuh karena sistem matrilinealnya, garis keturunannya itu dari ibu bukan dari ayah, dan juga adatnya tuh nyatu banget sama Islam. Terus orang Minang itu terkenal karena suka rantau buat cari ilmu, bahkan juga rezeki. Nah, di sana tuh budayanya kuat banget di kekeluargaan, agama, dan juga semangat. Nah, kalian kan tadi sudah sempat nyeletuk tuh soal sistem matrilineal. Nah, di Minangkabau sendiri, sistem itu kan, sistem matrilineal dinyatakan penting. Itu kalian bisa jelasin nggak gimana sistem matrilineal itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ngomong soal sistem matrilineal, itu anak yang dari suku ya, terutama anak perempuan, itu akan diturunkan pusaka, harta pusaka. Dan anak laki-laki atau biasa yang disebut dengan tama atau paman dari ibu, itu juga punya peran penting dalam mengurus keluarga dan adat. Jadi meski ibu yang jadi garis utama, laki-laki juga bertanggung jawab atas keluarganya. Oke, informasi yang penting. Kalau dari aspek keagamaan, misal agama Islam, nah itu bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa menyatu dengan budaya Minang? Jadi itu orang Minang punya prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nah, artinya yaitu bersandar pada ajaran Islam. Jadi semua adat Minang itu disesuaikan sama nilai-nilai Islam. Contohnya dalam pernikahan, prosesnya pakaian adat, tetapi juga tetap harus mengikuti syariat. Terus juga di kehidupan sehari-hari itu contohnya nilai kejujuran, gotong royong, dan lain-lain. Sekarang dari aspek bahasa. Nah, itu seberapa penting bahasa Minang dalam menjaga identitas budaya? Soal bahasa juga jadi aspek penting dalam identitas budaya Minang ya. Dan bahasa Minang juga gak jadi alat komunikasi, tetapi dia juga membawa nilai dan filosofi. Banyak pepatah atau istilah Minang yang maknanya adalah kalau disampaikan pakai bahasa
masyarakat Minang ini kan dikenal sebagai perantau. Itu apa filosofi atau nilai budaya yang melatar belakangi semangat perantau tersebut? Nah, buat orang Minang, merantau itu bukan sekedar pergi dari kampung, tapi bagian dari proses jadi dewasa. Filosofinya kayak kerantau padang dulu, Papua, Babungo, Balun. Artinya tuh kita harus belajar dan terus berkembang di tempat lain. Lalu pulang membawa hasil. Terus merantau juga jadi cara buat cari ilmu, pengalaman dan juga rezeki supaya bisa bantu keluarga di kampung halaman. Terakhir nih, apakah ada gesekan antara adat Minang dengan perkembangan zaman, terutama soal peran gender? Mungkin ada beberapa tantangan ya, terutama soal peran gender. Di sistem matrilineal, perempuan yang punya hak waris bukan lelaki yang jadi pemimpin adat. Saat di zaman sekarang ada perbedaan di mana perempuan juga ingin punya suara yang lebih besar, bukan cuma pewaris. Terus soal pernikahan, beda budaya atau agama juga kadang jadi tantangan karena adat penting. Jadi, karena adat Minang masih kuat soal aturan pernikahan, tetapi banyak juga keluarga Minang modern yang mulai fleksibel dan cari jalan tengah. Intinya, budaya Minang itu menunjukkan bagaimana kearifan lokal bisa menciptakan sistem sosial yang adil dan seimbang. Meski dari luar tampak tidak biasa, ternyata budaya ini berjalan harmonis karena adanya saling menghargai antara peran dan tanggung jawab di masyarakat Minang itu sendiri. Dan rumah gadang itu ternyata menjadi simbol fisik dari nilai-nilai itu, seperti nilai musyawarah, kekeluargaan, dan nilai-nilai kebersamaan. Nah, harapannya semoga budaya seperti ini tuh bisa terus dilestarikan dan dijadikan inspirasi untuk menjaga keharmonisan masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Nah, stay tune teman-teman, nantikan segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ramadhani yang akan membantu jalannya sesi podcast pada segmen 2 kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas nilai-nilai agama pada budaya-budaya lokal di Indonesia. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang keren, ada Mayada dan ada Magdalia. Nah, di sini mereka akan memberikan pendapatnya tentang isu-isu tersebut. Nah, boleh dong kalian memberikan pendapat tentang hal tersebut? Secara kita tahu ya, Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh Wali Songo, dan kerennya itu di sini karena di Nusantara itu menurut aku banyak banget kebudayaan lokalnya, juga beragam juga kan. Nah, Wali Songo itu kerennya dia bisa memasukkan dakwahnya di kalangan masyarakat yang berbeda dan beragam budayanya. Keren banget sih menurut aku. Nah, contohnya itu yaitu salah satu dari tokoh Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Beliau mencoba memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Indonesia dengan pertunjukan wayang. Dan uniknya untuk tiket masuk pertunjukan wayang tersebut, masyarakat tidak menggunakan uang tapi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wah, ini sangat menunjukkan bahwasanya Islam itu bisa menyatu dengan budaya
maka dari itu kita mengundang narasumber yakni Kak Edo dan Kak Andra yang akan menemani kita pada segmen kali ini. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama kepada Kak Andra. Boleh nggak sih dijelasin secara singkat dulu nih apa sih gesekan budaya, agama, dan sosial yang ada di Indonesia? Nah, dapat dikatakan gesekan sendiri apabila nilai-nilai budaya dan moral kebudayaan saling bertentangan dengan aturan keagamaan dan moral keagamaan dan disebabkan konflik perbedaan oleh masyarakatnya itu sendiri. Nah, kalau begitu, kenapa topik ini masih relevan untuk kita bahas dan mengapa itu bisa menjadi penting? Karena jika kita biarkan gesekan seperti ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kita hidup di tengah keberagaman, jadi penting sekali untuk memiliki ruang diskusi yang sehat agar kita bisa memahami perbedaan secara sehat, bukan saling curiga atau menyerang. Menarik nih, boleh nggak sih diceritain lebih lanjut contoh dari isu tersebut seperti ini? Salah satunya adalah kasus sekitar laut di pantai selatan, khususnya di Jawa Tengah, daerah Yogyakarta. Nah, di sana itu masyarakat lokal tiap tahun itu sering mengadakan ritual khusus ke pantai untuk menghormati Nyi Roro Kidul, nah, kayak menghormati kepada alam. Nah, beberapa tahun terakhir upacara mereka itu ada kayak penyangkalan gitu dari tokoh-tokoh agama yang berlandaskan mereka ini kayak musyrik lah, nggak sesuai syariat agama. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, mereka terjadi konflik, dan konflik ini bisa terbilang besar ya. Jadi pemerintah daerah langsung yang menangani. Nah, pemerintah daerah tadi itu kayak kasih sosialisasi pada kedua belah pihak agar mereka bisa tenang. Nah, gesekan-gesekan serupa itu kan bisa menimbulkan beberapa konflik. Nah, kira-kira gesekan-gesekan itu cuma terjadi di satu wilayah tertentu atau bisa terjadi di manapun itu? Sebenarnya konflik ini bisa terjadi di mana saja, terutama di daerah yang memiliki tradisi kuat namun juga sedang mengalami perubahan sosial, seperti meningkatnya konservatisme atau intervensi kebijakan pemerintah. Jadi ini bukan hanya soal geografi, tapi juga soal dinamika sosial dan politik lokal. Oke, kalau gitu menurut kalian ada nggak sih solusi jangka panjang untuk mengatasi isu-isu ini? Oke, dari aku sendiri mungkin solusinya kuncinya ada di edukasi lintas budaya kepada masyarakat agar masyarakat sendiri itu memiliki sudut pandang yang lebih luas tentang setiap budaya yang ada dan agar mereka itu bisa memiliki sifat toleransi yang tinggi. Saya setuju pendekatan dialog bukan konfrontasi, dan yang paling penting adalah menunjukkan sikap toleran di tengah perbedaan. Karena kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam konflik yang berulang. Luar biasa. Terima kasih Kak Andra dan Kak Indo atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Kak Indo dan Kak Andra sampaikan bisa jadi bahan renungan untuk kita semua, khususnya bagi masyarakat luas. Oke, 3 segmen tadi telah membawakan kita satu kesimpulan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keberagaman, yang dimana keberagaman ini adalah suatu kekayaan yang perlu kita syukuri, dan akan tetapi yang menjadikannya berharga adalah kebijaksanaan masyarakatnya yang dapat berpadu dengan toleransi antar keberagaman masyarakat tersebut. Dalam menjaga sebuah harmoni, kita tidak bisa hanya mengandalkan toleransi pasif. Jadi kita juga harus aktif, menjaga komunikasi, belajar, dan bekerja sama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir.
Dan semoga apa yang sudah teman-teman dengarkan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.